Privet, hai, saya Susan Vladimir. Jumpa lagi di vlog keluarga Indonesia, Rusia, yang kami hari ini sedang berada di Amerika, tepatnya di salah satu union yang ada di Utah, ya. Privet, hai, saya Susan Vladimir. Jumpa lagi dengan kami keluarga Indonesia Rusia yang saat ini berada di Amerika Serikat atau United States. Apa? Gimana ngomongnya? United tetangga kita tuh. Oh, si Om ngasih ginian nih untuk duduk pantat supaya nggak kedinginan. Nih, gini caranya guys. Sekarang Nadinka mau buka tenda. Mama sebagai kameramen ya, nggak ngebantuin ya, maaf ya. Aja, soalnya kalau di sana tuh sebenarnya bisa sih di sana, cuman kayaknya banyak apa sih tajam-tajam, tanaman tajam-tajam gitu. Udah jadi ternyata tendanya. Sekarang saya mau masak dulu, ini bawa kompor gasnya ya. Jadi hari ini mau masak nasi dengan makanan kaleng. Tadi kita udah beli makanan kalengnya. Nih kita makannya di sini, ini ada tempat duduknya. Terus yang di sana itu kita bisa bikin api unggun, sedangkan kita di sebelah sana tendanya ya. Sebenarnya tadi saya nyuruh anak-anak supaya di sini tendanya. Cuman karena tendanya udah dibangun di sana, akhirnya ya udahlah ngalah aja gitu kan. Jadi makannya di sini, untuk tidur di ujung sana tuh, di balik rimbunan pepohonan gitu. Mudah-mudahan nanti nggak begitu banyak ya orang yang di sini. Udah ada satu tetangga kita di sana, dia udah bikin tenda, dia cepet banget. Kita masih mikir-mikir, dia udah bikin masakan gitu. Oke, nggak pakai lama. Saya harus masak dulu untuk anak-anak karena kita tadi makannya cuma makan sandwich ya. Jadi kita makan malamnya itu sekarang saya harus buat. Ini masih jam 6 sore, sebentar lagi akan gelap. Oke, kita lanjut lagi nanti cerita saya camping di Amerika. Harus dicuci dulu ya guys. Dan kita beli juga air. Ini kita makannya, nasinya udah mau mateng, dicampur sama ini. Nih campurannya ini. Ini ada dagingnya ya. Tetangga kayaknya bakar daging tuh, bau daging. Да вообще классно, конечно, мясо зажарить. Kita nggak beli daging sih tadi. Что-то я не подумал. Я знал, что в кемпинге должна быть. Oke, nggak apa-apa lah. Makan malam kita ini. Да? Причем не Наталья Владимировна, а Алла Николаевна. Мне кажется, Наталья Владимировна меня за это обиделась. Не вот такой? Ya. Почему? Namanya gimana, enak nggak? Enak. Karena lapar. Apa emang enak? Не, ну типа у нас экзамен один, но просто если ты хочешь базу сдать, а тут делаешь только первую часть. Вторую часть даже не представляешь. Это учитель. Apanya У nambah? меня никаких репетиций не заметил. Apanya nambah? Pokoknya. Gimana pendapat kamu camping? Ini bukan camping yang pertama kali ya? Dari kecil kamu udah sering camping ya? Ingat nggak waktu di Norway? Kita camping juga kan? Kamu minum apa? Мама, хватит. Minum apa? Teh? Да. Teh sama gula.
Nih sekarang mau udah selesai makannya, mau beres-beres, terus kita nanti mau bikin api unggun di sini. Kayak gini guys. Nah itu toiletnya tuh di sana. Ya, kalau mau mandi ada lagi tempatnya beda. Ini udah mau mulai gelap, udah lihat tuh ya apa namanya, mulai sunset gitu, mulai petang, mulai gelap. Lihat langitnya udah mulai ke jingga atau orange ya. Bentar lagi akan gelap dan kita akan nyalakan api unggun. Papanya lagi mau bikin api unggun, udah mulai gelap. Tadi soalnya ngobrol sama tetangga ya Pap ya. Tetangganya dari Chicago, suami istri ngobrol lama. Gini nih, ini udah jam berapa sih ini sekarang? Nat, jam berapa Nat? Jam berapa? Hampir jam 8. Ini hampir jam 8 guys. Pakai payung. Lihat tuh bulannya, lama-lama dia muncul guys. Keren banget. Ini bulan bukan matahari. Bulan bukan matahari. Keren banget. Ты говоришь построить математическую модель эрозии каньона. Вот так вот и построй модель. Wow, keren banget. Bulannya gede. А ты еще дров, Да, папа больше веришь, что это все-таки заброшенный двор. Да неправда, что я верю. Я говорю, что я допускаю. Возможно. Примерно на одном и том же Надя уровне. говорит, что если тебе математическую модель построить происходящих процессов, ты поверишь? А я говорю, а кто программист? Я не имела в виду, что ты поверишь. Я думала, что ты не понимаешь. Потому что так задавался вопросом, как? Ну, Да. как можно увидеть в интернете, как? Ну, то же самое написано, что и здесь. Ветер, эрозия, вода и все. Тут можно сказать, что ангелы. Berburu kalajengking, skorpion, kalajengking. Ini guys seru banget ya. Kita di sini malam-malam dengan sinar ultraviolet mencari skorpion atau kalajengking kalau di Indonesia ya bilangnya ya. Ini jam 9 malam guys. Jam 9 malam. Bulan di sana. Он живой или? Ну да, вон же он ползет. We'll try not to pester them, just to let them be in their natural habitat. But if you guys have like a normal light that we can shine on it. Обычный фонарик. Сейчас, ой. Okay, so the difference between it with the UV light and it without is about that. Вообще не видно его. Really hard to see. Yeah. But like I said, thanks to the UV lights, they stand out quite a bit. I did this for about, or I was out here for about 2 years before I ever saw it. Berburu kalajengking, skorpion, kalajengking. Ini guys seru banget ya. Kita di sini malam-malam dengan sinar ultraviolet mencari skorpion atau kalajengking kalau di Indonesia ya bilangnya ya. Ini jam 9. You can see these two little black dots, and those are called its median eyes. So they're two little sets of eyes that are on top of its head, and then they also have 2 sets of eyes on the front of their heads called lateral eyes. And so the ones that you're seeing on top, they're kind of used to detect light rays, and the ones in front are used to hunt for their prey. And so this is kind of gonna be the so they can actually be submerged underwater for up to 48 hours and still be alive, and that's because they have hook lungs. So they breathe through little slits on the underside of their body, and it's really good for catching air bubbles. But they can also be frozen and unthawed and still be alive.
that? Oh, gotcha. And so they can live about 10 to 12 years in the wild, but in captivity they can live up to 25 years old. This has definitely been, this guy has been really good at finding ways to survive in the desert. Pagi Om. Om Bule lagi baca. Planning selanjutnya kemana? Dingin ya tadi malam? Dingin. Om sama Om Vladimir, Om Bule Rusia sama Georgi tidur di tenda. Saya sama Nadinka di mobil. Kita mau ke toilet dulu. Biasa. Toiletnya udah saya video ini kemarin ya. Gak ada airnya. Sarapan kita nih pagi ini ravioli ala Itali. Guys, ini ada air ya, pompa air. Tuh, gitu caranya. Jadi biarpun di sini camping tetap ada air, ya Om ya. Sudah matang guys, tinggal dimakan. Положи ты мне, сколько мне съесть. А то я сейчас все съем. Что там одна баночка? Hebat. Tuh yang di sana tetangga kita tuh orang Amerika ya, dari Chicago. Dari Chicago. Сейчас Salt Lake City. Sekarang pindah di Salt Lake City. Mau ngasih magnet sama tetangga kita yang dari Chicago. I can't remember. 24, I think. Main road, the entrance, Goblin Valley camping. Camping Okay. right there. Pagi ini adalah hari ke-16 kita camping di Amerika ini ya guys. Nah, sebelum kita sarapan, nanti kita akan lanjut lagi ke beberapa tempat ya, yang nanti akan saya review di bawah tulisan ya, karena kadang-kadang nama-namanya itu kan saya kurang kurang hafal lah ya. Ya memang sebenarnya kalau misalnya kita traveling tuh kita harus tahu dulu gitu tujuannya kemana. Nah masalahnya ini yang semuanya ngurusin semua tentang kita dari mana kemana itu di otaknya si Om Bule, Om Vladimir. Jadi dia semua yang memplanning kita dari kemana, tujuan kemana, destinasinya selanjutnya gitu. Nah pagi ini saya belum mandi karena ini kalau di camping sebenarnya ada tempat shower ya, dan ada toilet dan juga ada air di sini. Jadi sebenarnya untuk kami yang sering camping begini itu enak banget ya, karena semua fasilitas itu semuanya tersedia, bahkan disediakan tempat duduk, bangku gitu ya. Jadi sini kita tinggal pasang tenda aja. Nah kalau misalnya teman-teman nggak mau pasang tenda, itu bisa menyewa seperti rumah kayu gitu ya, atau misalnya juga membawa camper. Jadi menurut saya camping di sini tuh bener-bener oke lah fasilitasnya gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot lah gitu. Nah sayangnya di sini sudah hari ini udah jam 10 ya, beda waktunya 1 jam dengan Los Angeles. Sekarang jam 10 dan mataharinya udah panas, sudah terik gitu. Ini yang kita lihat ini di belakang kita ini, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah canyon. Jadi memang Susan Vladimir di Amerika saat ini kita memang ke beberapa canyon yang ada di bagian barat Amerika. Nah menurut saya kalau misalnya kita traveling ke Amerika ini itu memang membutuhkan waktu yang cukup banyak ya,
cukup lama lah gitu. Kayaknya kalau cuma seminggu 2 minggu ya paling istilahnya cuma cekrek-cekrek ya dari sini misalnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman pengen ke New York, pengen ke San Francisco, pengen ke Las Vegas, LA atau tempat-tempat lainnya, itu kalau cuma 2 minggu saya pikir apa ya istilahnya ya cukup sih, bisa juga gitu. Tapi ya cuma beberapa, misalnya cuma 2 hari gitu ya. Kalau sedangkan kayak kita gini kan, kita kan pengennya benar-benar yang apa ya, dari kota ke kota gitu. Nah untuk itu kalau menurut saya sih semuanya itu tergantung dari teman-teman ya, mau mau traveling yang seperti apa gitu. Nah segitu aja cerita saya, nanti kita lanjut lagi ya. Ini saya mau masak dulu.